Di video yang lalu, kita sudah membahas mengenai SMCI All-in-One Indikator, mulai dari fitur-fiturnya sampai dengan pricingnya. Dan karena banyaknya request dari teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas indikator tersebut secara lebih mendalam. Inilah daftar topik yang akan kita bahas di video kali ini. Saya juga telah menyediakan timestamps yang dapat teman-teman pakai untuk dapat melihat langsung ke topik yang diinginkan. Timestamps tersebut saya taruh di description, silahkan dicek. Sekarang langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu disclaimer dan FAQ. Let's go! Kita mulai dari disclaimer yang pertama. Kita perlu mengingat bahwa all-in-one ini merupakan indikator, dan indikator merupakan tools untuk membantu dan mempercepat proses trading kita. Yang saya tekankan di sini adalah mempercepat proses trading, bukan skip segala prosesnya. Oleh karena itu, user tetap harus memiliki ilmu mengenai teknikal, terutama SMC atau versi SMCI. Dengan demikian, indikator ini bukan penghasil sinyal buy ataupun sell, melainkan membantu proses trading teman-teman untuk mencari setup high quality. Poin berikutnya, sesuai dengan namanya yaitu all-in-one, indikator ini berisi berbagai jenis fitur yang berdasarkan metode SMC dan ICT. Indikator ini begitu kaya akan fitur, namun hal tersebut bukan berarti teman-teman harus menggunakan semua fitur tersebut secara berbarengan. Disclaimer terakhir, indikator ini tentu saja tidak repaint, melainkan akan terus-menerus melakukan update info secara real time. Dengan demikian, semua fiturnya mulai dari market structure, premium versus discount, OTE, internal structure, change of character, marking SND, session range, PDH/PDL, semuanya akan terus-menerus terupdate secara real time berdasarkan pergerakan harga terkini. Dan sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul. Pertanyaan pertama, apakah indikator ini dapat dipakai di semua instrumen? Jawabannya adalah iya. Indikator ini dapat dipakai di semua instrumen dan di semua tingkatan time frame. Supaya teman-teman dapat menggunakannya dalam mode multiple time frame, silakan memakai fitur bawaan TradingView, yaitu split screen. Pertanyaan kedua adalah mengenai masa berlaku dan compatibility. Satu pembelian itu berlaku untuk satu ID TradingView tanpa expiry date, jadi berlaku selamanya. Lalu indikator ini berjalan dengan lancar di semua platform TradingView, mulai dari browser, PC apps, sampai dengan mobile apps-nya. Jika teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu, maka teman-teman dapat request untuk free trial selama 7 hari. Dan ini hanya berlaku 1 kali ya. Pertanyaan ketiga adalah mengenai cara pembayaran. Selain transfer langsung ke rekening, teman-teman juga dapat melakukan pembelian melalui marketplace, yaitu Tokopedia. Ingat, toko resmi SMCI hanya ada di Tokopedia, dan linknya sudah saya taruh di description. Harga produk di Tokopedia akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan transfer langsung karena terdapat potongan seller. Tersedia skema cicilan. Teman-teman dapat mengambil skema ini secara manual, yaitu transfer berkala atau melalui metode yang telah disediakan oleh Tokopedia. Tak lupa juga ada program trade-in atau tukar tambah untuk upgrade, mulai dari market structure, upgrade ke all-in-one, atau dari all-in-one, upgrade ke all-in-one plus. Teman-teman cukup menambah selisihnya saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika terdapat update? Kedepannya, fitur-fitur akan terus ditambahkan. Namun, fitur-fitur terbaru tersebut hanya akan hadir di versi tertingginya saja, yaitu versi plus. Sekarang kita akan bahas fitur-fiturnya secara lebih mendalam. Kita mulai dari market structure terlebih dahulu. Untuk bagian ini, saya yakin teman-teman sudah banyak yang familiar. Indikator akan melakukan mapping market structure berdasarkan rules SMCI, mulai dari break of structure, trend change, lalu valid pullback berdasarkan ATR, dan pembagian area premium versus discount. Terdapat fitur baru khusus versi plus, yaitu optimal trade entry, disingkat dengan OTE. OTE merupakan bagian dari metode ICT dan dapat kita pakai sebagai pengembangan dari PVD. Tujuannya adalah mendapatkan area entry yang lebih akurat dan menentukan target TP yang lebih jauh. Selain itu, di versi plus terdapat fitur internal structure dan change of character. Untuk penentuan internal structure dan change of character ini terdapat
dua jenis mode, yaitu agresif dan konservatif. Perbedaannya sangat sederhana. Untuk mode agresif, indikator akan mendetek adanya inside bar. Inside bar ini akan dijadikan internal high ataupun internal low yang terbaru. Silakan diuji coba sendiri mode mana yang lebih cocok dengan style trading teman-teman. Fitur berikutnya adalah supply and demand. Indikator akan melakukan marking area SND berdasarkan rules SMCI, yaitu area tersebut harus masih fresh, lalu menyebabkan imbalance dan memiliki strong move, yaitu pergerakan yang kencang. Strong move ini artinya adalah sebuah candle yang memiliki pergerakan kencang dalam meninggalkan suatu area. Supaya sebuah pergerakan menjadi strong move yang valid, maka patokannya adalah berdasarkan ATR dari time frame yang bersangkutan. Terdapat juga opsi untuk mengubah warna candle yang sifatnya adalah strong move ini. Terdapat parameter max candle yang berfungsi untuk membatasi jumlah candle yang terdapat di dalam sebuah area SND. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau membatasi sebuah area SND yang memiliki jumlah candle yang banyak atau konsolidasi yang besar. Lanjut ke fitur berikutnya, session range. Sesuai dengan namanya, indikator akan menggambar area yang menjadi pergerakan harga dari candle yang terjadi selama waktu atau session tertentu. Fitur ini dapat dipakai untuk dua hal. Yang pertama, untuk mendeteksi adanya potensial liquidity berupa session high ataupun session low. Dan ini tentunya sangat bergantung dari pair dan waktu atau session yang bersangkutan. Yang kedua, fitur ini akan sangat berguna untuk strategi yang memanfaatkan kill zone, yaitu ada di dalam SMC ataupun ICT. Berikutnya adalah fitur PDH dan PDL. PDH singkatan dari previous day high dan PDL singkatan dari previous day low. Jadi indikator akan menunjukkan titik high dan low dari hari sebelumnya. Dan hari sebelumnya ini berdasarkan time zone di New York ya. Entah itu EST ataupun EDT. EST merupakan Eastern Standard Time. EDT merupakan Eastern Daylight Time. Pilihan setting EST ataupun EDT ini ada di parameternya. Fitur ini dapat dipakai untuk mendeteksi adanya daily external liquidity. Dan ini biasanya sangat works di beberapa pair tertentu. Dan fitur ini dapat dipakai untuk menunjang konsep PO3 atau Power of Three dan juga konsep CRT atau Candle Range Teori. Sekarang kita akan membahas mengenai parameter dan bagaimana cara menggunakannya untuk customization indikator ini. Kita mulai dari pembahasan market structure ATR terlebih dahulu. Di sini kita dapat mengubah besaran ATR untuk valid pullback untuk tiap time frame-nya. Jika kita mengubah nilai-nilai ini menjadi lebih kecil, maka mapping market structure yang ada akan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan tren yang ada. Begitu pula sebaliknya, jika kita memperbesar nilai ini, maka market structure mapping yang ada akan menjadi lebih tidak sensitif terhadap perubahan tren. Silakan diuji coba apakah setting default ini sudah cocok untuk pair yang teman-teman pakai. Dari pengalaman saya, setting ini sudah cukup sesuai untuk pair forex dan gold. Untuk kripto mungkin perlu sedikit lebih diperbesar. Jika teman-teman memakai time frame di luar time frame standar di sini, maka silakan teman-teman centang checkbox yang ini lalu isi multiplier ATR yang teman-teman inginkan untuk time frame tersebut. Secara default, indikator akan melakukan mapping dari candle paling pertama yang dapat di-load oleh chart ini. Akan tetapi jika teman-teman ingin mengubah titik awal mapping, silakan mengisi tanggal, bulan, dan tahunnya di sini. Parameter ini akan berguna untuk case-case ekstrim tertentu, seperti pada pair USD CHF pada tahun 2015 lalu. Untuk market structure UI, jika teman-teman centang opsi ini, maka akan muncul garis zigzag line berwarna kuning seperti ini. Teman-teman dapat mengubah warna garisnya di bagian ini. Lalu untuk show valid pullback line, garis akan muncul jika telah terjadi valid pullback. Untuk swing high atau low icon, teman-teman dapat mengubah jenis iconnya. Terdapat 3 pilihan dan juga warnanya. Untuk warna garis BOS atau trend change, teman-teman dapat mengubah di sini. Lalu untuk pilihan PVD atau OTE, teman-teman dapat memunculkan atau menyembunyikannya melalui centang ini. Dan juga teman-teman dapat memilih apakah akan memunculkan mode PVD atau OTE di sini. Dan pilihan ini untuk mengubah warna garisnya. Sedangkan opsi ini untuk
memunculkan atau menyembunyikan teks keterangan dari PVD atau OTI tersebut. Sedangkan opsi ini untuk mengubah warna teksnya. Kita masuk ke bagian parameter internal structure dan change of character. Teman-teman dapat memunculkan atau menyembunyikan internal high dan low melalui checkbox ini. Ini adalah titik internal high, internal low. Dan di sini untuk mengubah warnanya. Untuk change of character, teman-teman juga dapat memunculkan ataupun menyembunyikannya melalui checkbox ini. Dan teman-teman dapat memilih modenya apakah ingin mode konservatif atau agresif. Mode agresif seperti yang telah dijelaskan tadi akan memperhitungkan insight bar sebagai internal high atau internal low terbaru. Untuk garis change of character, teman-teman dapat memilih apakah akan rata tengah atau rata kanan. Lalu ini untuk mengubah warna garisnya, dan ini adalah untuk mengubah jenis garisnya. Untuk developer mode ini dapat teman-teman abaikan saja. Kita masuk ke parameter SND. Opsi ini adalah untuk memunculkan atau menyembunyikan marking SND zone yang ada. Lalu move strength ini adalah seberapa kencang sebuah candle harus bergerak dari sebuah area supaya area tersebut menjadi sebuah area SND yang valid. Angka ini berdasarkan ATR dari time frame yang bersangkutan. Jika teman-teman memperbesar angka ini, maka pergerakan yang ada harus lebih kencang lagi dari standarnya. Terdapat opsi ini, show strong move candle. Ini berguna untuk mengubah warna candle yang memiliki sifat strong move. Di sini dapat dilihat warna candle yang ada berubah menjadi warna putih. Teman-teman dapat mengubah warnanya di sini. Selanjutnya adalah parameter untuk menentukan jumlah maksimum candle di dalam sebuah area SND. Jika teman-teman memperbesar angkanya, maka jumlah candle di dalam area SND tersebut dapat menjadi lebih banyak. Untuk max SND zone drawn ini defaultnya adalah 3, berarti akan tergambar 3 area supply dan 3 area demand. Untuk supply color dan demand color seharusnya sudah jelas ya. Lalu untuk opsi ini, show SND info text. Jika teman-teman centang, maka akan muncul info mengenai time frame SND yang bersangkutan dan juga info harga dari area SND yang bersangkutan. Teman-teman dapat mengubah warna teksnya di sini. Untuk session range cukup sederhana. Teman-teman dapat memunculkan ataupun tidak melalui checkbox ini, lalu mengubah warna session range-nya di sini dan juga opacity-nya. Lalu untuk waktu awal session dan juga waktu berakhirnya session di sini. Untuk PDS dan juga PDL sama. Teman-teman dapat memunculkan ataupun menyembunyikannya melalui checkbox ini. Lalu pilih EDT ataupun EST sesuai dengan kondisinya. Dan ini adalah warna garisnya. Silakan diubah di sini dan juga ubah jenis garisnya di sini. Terakhir, terdapat opsi untuk mengubah ukuran teks di dalam chart. Terdapat 4 pilihan, tiny, small, normal, dan large. Namun tidak semua teks dapat diubah ya. Untuk teks BOS dan TC, bullish bearish itu tidak dapat diubah. Yang dapat diubah adalah teks yang di sebelah kanan area sini. Itu dia penjelasan mengenai parameter dan kustomisasi indikator ini. Silakan teman-teman uji coba dan utak-atik saja supaya teman-teman dapat menemukan setting yang paling pas untuk style teman-teman. Dan sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, yaitu bagaimana mengaplikasikan indikator ini di dalam real chart. Sebelum kita masuk ke pembahasan strategi, saya ingin merimain kembali beberapa poin yang telah saya sebutkan di awal video. Yang pertama, sangat disarankan untuk teman-teman telah menguasai ilmu SMC atau ICT, at least basic-basicnya. Bila teman-teman belum memahaminya sama sekali, saya mendorong teman-teman untuk mulai mempelajarinya. Jika teman-teman bingung mulai start dari mana, silakan lihat saja video paling pertama di channel ini. Yang kedua, indikator ini berisi segudang fitur yang berbasis SMC atau ICT. Tentu saja, tidak semua fitur tersebut wajib dipakai secara berbarengan. Teman-teman silakan pelajari, lalu pilih fitur-fitur mana saja yang bermanfaat untuk trading teman-teman. Terakhir, saya akan menjelaskan beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan. Akan tetapi, jangan batasi diri teman-teman di strategi ini saja. Teman-teman silakan lakukan uji coba, research, sehingga teman-teman dapat meracik strategi yang unik dan paling cocok untuk strategi teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan strateginya. Strategi pertama dan yang paling basic tentu saja standar
risk entry. Flow strateginya sangat sederhana. Pertama-tama, lihat dulu tren di medium time frame-nya, apakah bullish atau bearish. Setelah itu, kita dapat melihat pembagian area premium versus discount-nya atau dipertajam menjadi OTE. Flow strateginya sangat sederhana. Pertama-tama, lihat dulu tren di medium time frame-nya, apakah bullish atau bearish. Setelah itu, kita dapat melihat pembagian area premium versus discount-nya atau dipertajam menjadi OTE. Kemudian kita akan melihat beberapa area SND yang termarking. Di sini kita perlu memilih dan menyesuaikan area SND tersebut. Bila tren adalah bullish, maka kita hanya akan mencari area demand di area discount-nya atau demand di area OTE. Tentu saja kita juga dapat mengambil peluang counter trend. Misalkan mencari setup sell ketika tren sedang bullish. Akan tetapi di strategi kali ini kita hanya akan fokus di follow trend saja. Setelah kita memilih dan menentukan area SND yang kita inginkan, kita dapat merefine SND tersebut ke lower time frame. Akan tetapi ini opsional ya, tidak wajib dilakukan. Setelah itu kita langsung saja meletakkan limit order kita, entah itu buy limit di area demand atau sell limit di area supply. Untuk target TP terdapat beberapa pilihan, bisa diletakkan di SND lawan atau juga di swing structure yang weak lawannya, atau bisa juga berdasarkan rasio dari OTE. Sekarang kita ke real chart untuk melihat contoh penerapan strategi ini. Ini adalah contoh pertama, tren sedang bullish dan ini adalah swing low sifatnya strong, swing high sifatnya weak. Ini adalah area equilibrium dan area OTE-nya. Jika kita memakai mode premium versus discount, maka ini adalah area premiumnya, ini adalah area discountnya. Ketika tren sedang bullish, kita akan mencari posisi buy di area demand. Demand yang baik adalah demand yang terletak di bawah area equilibrium, yaitu di area discount ini. Jadi terdapat dua area demand yang menarik, yaitu ini dan ini. Di sini kita perlu mencari confluence lain, yaitu confluence berupa OTE. Area demand ini masuk ke dalam area OTE. Oleh karena itu, saya akan lebih memilih area ini ketimbang area atasnya. Selanjutnya langsung saja kita letakkan buy limit kita di sini. Kita letakkan position long kita di sini. Jangan lupa tambahkan spread sedikit. Kemudian untuk SL-nya taruh di bawah titik ini. Tambahkan juga buffer sekian. Untuk TP-nya letakkan saja di swing high yang sifatnya weak ini. Lalu kita lihat hasilnya. Harga masuk ke area, kemudian bergerak, dan pada akhirnya hit TP. Dan ini menghasilkan 5R. Contoh berikutnya ada di pair BTC USD time frame M15. Tren sebelumnya bullish, sudah mengalami trend change sehingga menjadi bearish. Ini adalah swing high sifatnya strong, swing low sifatnya weak. Lalu ini adalah pembagian area equilibrium, dan jika kita memakai mode premium versus discount, maka ini adalah area premiumnya. Ini adalah area OTE-nya, dan bertepatan di area OTE ini terdapat supply. Oleh karena itu kita langsung saja meletakkan sell limit kita di sini. Langsung saja kita taruh short position kita. Di sini saya tidak akan mengambil seluruh area M15 supply ini, melainkan hanya di candle terakhirnya untuk memperkecil areanya. Jadi ini adalah sell limitnya. Untuk SL-nya taruh di atas high yang ini, tambahkan buffer dan spread. Untuk TP-nya taruh saja di swing low yang weak ini, tambahkan sedikit buffer. Lalu di sini kita berpotensi mendapatkan 3R. Kita percepat saja, harga masuk ke area, kemudian hit TP. Di sini kita berhasil mendapatkan 3R. Kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu confirmation entry. Flow strateginya sama seperti confirmation entry yang biasanya. Pertama-tama kita lihat dulu trennya, entah itu di higher time frame atau medium time frame. Lalu kita lihat pembagian area premium versus discount atau dipertajam menjadi OTE. Setelah itu kita melihat area SND yang potensial. Tentu saja demand di area discount ketika tren bullish atau supply di area premium ketika tren bearish. Setelah itu kita dapat melakukan SND refinement, namun ini opsional ya. Setelah itu kita akan set alert di area SND tersebut menjadi point of interest kita. Setelah harga masuk ke point of interest kita dan alert kita menyala, maka kita akan menunggu terjadinya medium time frame atau lower time frame change of character. Lalu kita akan melihat pembagian area premium versus discount atau dipertajam menjadi OTE. Kemudian kita dapat langsung entry di lower time frame SND yang ekstrim ataupun yang flip. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan confirmation entry, tentunya sudah tidak asing dengan alur ini. Sekarang kita lihat contohnya di real chart. Kita sudah di
pair GBP USD time frame M15. Tren sedang bullish dan ini adalah area equilibrium dan diskonnya. Dan ini adalah area OTI-nya. Terdapat dua area demand yang menarik, yang satu di sini dan di bawahnya. Kebetulan kedua demand ini masih berada di jangkauan area OTI. Oleh karena itu kita akan meletakkan alert di kedua area demand ini dan kita akan menunggu harga masuk ke area demand yang kita pantau ini. Kita majukan sampai harga masuk ke area demand. Di sini harga sudah masuk dan kita akan turun time frame ke M1. Di M1 kita akan menunggu terjadinya M1 bullish change of character. Kita percepat. Dan di sini sudah terbentuk M1 bullish change of character dan terbentuk juga area demand-nya. Kita majukan sedikit supaya lebih clear. Nah, ini adalah M1 bullish change of character dan ini adalah demand yang terbentuk. Oleh karena itu kita akan meletakkan buy limit kita di sini. Tambahkan spread kurang lebih di sini. Kemudian untuk SL-nya kita letakkan di sini. Kita bulatkan ke bawah dan untuk target TP-nya kita berani untuk mentarget swing high di atas ini karena sifatnya adalah weak. Dan ini adalah setup kita. Kita lihat selanjutnya harga masuk kemudian naik dan pada akhirnya hit TP kita dan kita mendapatkan kurang lebih 7,5 R dari trade yang satu ini. Strategi berikutnya adalah strategi yang berdasarkan session kill zone. Alur strategi ini serupa dengan materi ASEAN Session Kill Zone di video yang lalu. Indikator akan menunjukkan area yang terjadi selama pergerakan dalam sebuah sesi atau waktu tertentu. Setelah itu kita akan menunggu terjadinya sweep dari session high atau low tersebut. Selanjutnya kita akan menunggu terjadinya change of character di medium time frame atau di lower time frame-nya, tergantung seberapa agresif kita. Setelah itu kita akan melihat pembagian area premium versus discount-nya atau dipertajam menjadi OTI. Yang terakhir kita akan entry di lower time frame SND, boleh di ekstrimnya atau di flip-nya. Kemungkinan flow satu lagi itu lebih singkat. Kita menunggu terjadinya sweep terhadap session high atau low. Ini merupakan session buy side liquidity atau sell side liquidity. Setelah itu kita skip langkah ini, yaitu change of character di medium time frame atau lower time frame. Kita akan melihat langsung pembagian area PVD atau dipertajam menjadi OTI. Setelah itu kita akan langsung entry di lower time frame SND yang high quality. Kita lihat contohnya di real chart. Kita sudah di XAU USD time frame M15. Ini adalah swing high yang sifatnya weak dan ini adalah ASEAN Session Range. Harga sudah melakukan sweep terhadap ASEAN Session Low atau ASEAN Session Sell Side Liquidity. Lalu harga sudah melakukan M15 bullish change of character dan terbentuk M15 demand. Oleh karena itu kita langsung saja meletakkan buy limit kita di sini. Untuk SL-nya taruh di bawah low yang ini. Untuk targetnya kita berani target swing high yang weak ini. Sekalian juga ini merupakan ASEAN Session High atau ASEAN Session buy side liquidity. Langsung saja kita percepat. Harga masuk ke area lalu mulai running. Dan pada akhirnya hit TP di sini. Dan kita mendapatkan 2R dari trade ini. Contoh satu lagi, ini adalah ASEAN Session Range, lalu terdapat demand dan terdapat supply lawan di sini. Langsung saja kita letakkan buy limit kita di sini. Jangan lupa tambahkan spread. Untuk SL taruh di bawah ASEAN Session Low. Kemudian kita akan target supply lawan yang ini. Kemudian langsung saja kita percepat. Harga masuk ke area cukup dalam. Lalu harga running. Dan pada akhirnya ambil supply lawan. Di sini kita mendapatkan 2R juga. Di contoh strategi ini, RR-nya tidak terlalu besar karena saya tidak melakukan refinement. Jika kita melakukan refinement, tentunya peluang RR-nya akan lebih besar lagi. Terakhir adalah strategi yang berdasarkan PDH dan PDL. Strategi ini sebetulnya serupa dengan strategi Session Kill Zone. Pertama-tama kita perlu menentukan terlebih dahulu direction bias kita. Apakah bullish atau bearish. Kemudian kita akan menunggu terjadinya sweep dari PDH atau PDL tersebut. Jika tren adalah bullish, maka kita akan menunggu terjadinya sweep terhadap PDL. Sebaliknya, jika tren adalah bearish, maka kita akan menunggu terjadinya sweep terhadap PDH. Setelah itu, kita akan menunggu lagi terjadinya change of character di medium time frame atau di lower time frame, tergantung tingkat agresivitas teman-teman. Setelah itu, kita akan entry di lower time frame SND. Boleh di extreme SND atau di flip SND. Kita
Kita ke real chart untuk melihat contohnya. Kita sekarang berada di chart US30 atau Dow Jones. Ini adalah previous day high dan ini adalah previous day low. Harga sudah melakukan sweep terhadap PDH lalu turun ke bawah. Di sini kita tertinggal trade ya, karena kita tidak melihat adanya M15 bearish change of character di sini, melainkan di sini, dan kita sudah tertinggal trade. Berarti sisi ini sudah tidak dapat kita perhatikan lagi. Selanjutnya kita akan memperhatikan sweep terhadap PDL ini. Kita percepat saja. Di sini belum. Dan di sini harga sudah melakukan sweep terhadap PDL. Lalu kita akan menunggu terjadinya M15 bullish change of character. Belum. Dan di titik ini sudah terjadi M15 bullish change of character. Kita akan turun time frame ke M1 untuk melihat kondisinya. Dan di sini terlihat kondisi di M1-nya terdapat area demand yang terletak di bawah PDL. Oleh karena itu kita akan meletakkan buy limit kita di area demand ini. Boleh yang ini ataupun yang ekstrimnya. Namun di case ini kita akan menggabungkan kedua area ini. Jangan lupa tambahkan spread. Untuk SL-nya kita taruh di low paling bawah ini dan tambahkan buffer. Untuk targetnya kita lihat dulu di M15 seperti apa. Nah, di sini kita dapat menentukan TP menjadi beberapa pilihan. Yang pertama, untuk terjauh kita dapat mentarget PDH ini karena kita berekspektasi high yang ini akan tersweep. Ini merupakan external liquidity. Akan tetapi kita juga bisa target tidak sejauh itu, boleh saja kita target di sini ya. Ini pun sudah sangat baik ya, berpotensi mendapatkan 12R. Sekarang kita percepat saja. Harga masuk ke area, masuk lebih dalam lagi, kemudian running, dan di sini sudah hit 12R. Sekarang kita lihat apakah harga akan melakukan sweep terhadap PDH itu. Dan iya, pada akhirnya hit. Dan jika kita mentarget PDH tersebut, maka kita berpotensi mendapatkan 18R. Strategi PDH PDL ini memang belum banyak saya jelaskan ya. Teman-teman silakan tunggu saja materinya. Itu dia beberapa contoh strategi yang dapat teman-teman terapkan. Silakan teman-teman meresearch sehingga teman-teman dapat meracik sendiri strategi teman-teman yang memanfaatkan fitur-fitur di indikator ini. Dan sekian dulu penjelasan mengenai all-in-one indikator ini. Kedepannya tentu saja akan terus ditambahkan fitur-fitur terbarunya di versi plusnya. Oke, see you on next video. Bye-bye.